Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai fungsi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk keluarkan alat tulis serta buku kalian untuk mencatat dan merangkum materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Terus semangat, jangan pantang menyerah, dan selamat belajar. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai relasi. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi baik dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan konsep relasi dengan benar, dan yang kedua dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu relasi, masih ingatkah kamu dengan himpunan? Himpunan ini adalah materi yang telah kalian pelajari pada saat kalian duduk di bangku kelas 7 SMP semester 1. Ada yang masih ingat apa itu himpunan? Karena himpunan ini akan berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Misal kalau kalian sudah lupa atau masih sedikit ingat atau sedikit lupa gitu ya, akan ibu ingatkan kembali apa itu himpunan melalui gambar di bawah ini. Bisa kalian lihat ini gambar apa ini kalau kalian bisa tahu? Ini adalah kumpulan siswa SMA. Kemudian gambar yang kedua ini, apa yang bisa kalian lihat? Ini adalah kumpulan dari komputer yang ada di lab komputer. Lalu setelah melihat kedua gambar ini, apakah kalian sudah ingat dengan apa itu himpunan? Kalau misalnya masih lupa ya dengan apa itu himpunan, ya akan ibu ingatkan kembali. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dengan jelas artinya bisa kalian lihat ini pada gambar kumpulan siswa SMA ini, apakah pada gambar ini ada siswa SD dan SMP? Tidak ada kan ya? Maka dari itu ini bisa kita sebut dengan himpunan siswa SMA. Untuk gambar yang kedua bisa kalian lihat ini adalah kumpulan komputer. Apakah kalian bisa melihat adanya kumpulan televisi? Tidak kan? Karena pada gambar ini yang terlihat adalah kumpulan komputer. Maka dari gambar ini bisa disebut dengan himpunan komputer yang ada di lab komputer. Jadi bagaimana? Sudah ingat dengan himpunan? Kalau sudah ingat dengan himpunan, kita akan lanjut ke materi hari ini yaitu relasi. Baiklah, untuk selanjutnya coba perhatikan beberapa gambar berikut. Gambar yang pertama ini adalah himpunan siswa SMA. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah himpunan komputer yang ada di lab komputer. Misalkan pada gambar himpunan siswa SMA ini, siswa ini bernama Ani. Kemudian yang ini bernama Rani, dan yang siswa ini bernama Siti, dan siswa yang ini bernama Lisa, sedangkan siswa yang ini bernama Joko. Nah, biasanya kan ya pada lab komputer itu setiap komputernya itu diberi nomor ya. Misalnya pada gambar ini saya akan memberi nomor 1 untuk komputer yang sebelah ini. Dilanjutkan ini komputer nomor 2, dilanjutkan ini komputer nomor 3, dan yang ini adalah komputer nomor 4. Begitupun seterusnya sampai semua komputer yang ada di lab komputer sudah diberi nomor. Nah, biasanya dalam menggunakan lab komputer itu, siswa itu diharapkan untuk duduk menurut absennya. Misalkan Ani ini absen 1, itu artinya dia akan duduk menempati komputer nomor 1. Sedangkan Tani ini
siswa yang bernomor absen 2, maka Rani ini akan duduk di komputer yang bernomor 2. Siti adalah siswa yang bernomor absen 3, maka Siti akan duduk di komputer bernomor 3. Begitupun Lisa adalah siswa yang bernomor absen 4, maka Lisa akan duduk di komputer 4. Nah, begitupun seterusnya. Jadi kalau kalian bisa lihat apa hubungan antara siswa ini dengan komputer yang ada di lab ini, bisa kalian lihat pada gambar ini. Hubungannya yaitu setiap siswanya duduk menurut absennya masing-masing. Jadi tidak ada siswa yang duduk menempati 2 buah komputer. Misalnya Ani artinya hanya duduk di komputer nomor 1. Jadi Ani tidak bisa duduk di komputer nomor 4 karena nomor komputer 4 ini kan milik Lisa. Begitupun yang lain. Maka dari itu hubungan antara siswa ini dengan komputer adalah siswa SMA yang menggunakan komputer di lab komputer. Itulah yang dinamakan relasi. Jadi relasi itu apa? Relasi adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bisa kita lihat himpunan siswa A ini adalah himpunan A, sedangkan himpunan komputer ini disebut himpunan B, di mana anggota A ini dipasangkan dengan anggota B, yang mana memasangkannya itu atau hubungannya yaitu siswa yang menggunakan komputer, di mana Ani menggunakan komputer nomor 1, Rani menggunakan komputer nomor 2, Siti menggunakan komputer nomor 3, Lisa menggunakan komputer nomor 4, dan begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan relasi. Jadi kata kunci dari relasi adalah hubungan, suatu hubungan, yang mana hubungan tersebut memasangkan anggota-anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B. Begitu. Ini selain dari contoh yang tadi, ada juga beberapa contoh yang lain, diantaranya ini. Pada himpunan A terdapat nama-nama ibu kota yang ada di Indonesia. Ada Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar. Sedangkan untuk himpunan B itu adalah nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya ada Jawa Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Lalu apa hubungan antara ibu kota dengan provinsi ini? Apa hubungannya? Hubungannya adalah ibu kota. Jadi Surabaya ibu kota dari Jawa Timur, Jakarta ibu kota dari DKI Jakarta, Yogyakarta ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Denpasar adalah ibu kota dari Bali. Ada juga ini untuk anggota himpunan A ada rupiah, ringgit, dolar, won. Itu artinya himpunan A ini adalah nama-nama mata uang yang ada di dunia. Sedangkan pada himpunan B anggotanya ada Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Korea Selatan. Nama-nama ini adalah nama-nama negara yang ada di dunia. Lalu apa hubungannya antara mata uang dengan negara ini? Hubungannya adalah mata uang. Maka rupiah adalah mata uang dari Indonesia, ringgit mata uang dari Malaysia, dolar mata uang dari Amerika Serikat, dan won adalah mata uang dari Korea Selatan. Kemudian ada juga ini ada nama-nama anak Febri, Bram, Cila, dan Bagus. Kemudian pada himpunan B ada bakso, nasi goreng, mie goreng, martabak, yang mana nama-nama ini adalah kumpulan dari nama-nama makanan. Lalu apa hubungannya nama anak dengan nama makanan ini? Hubungannya yaitu adalah makanan
kesukaan. Jadi Febri makanan kesukaannya adalah bakso, Bram makanan kesukaannya adalah nasi goreng, Sila makanan kesukaannya mie goreng, dan Bagus makanan kesukaannya martabak. Jadi itulah beberapa contoh dari relasi. Ingat, relasi itu adalah hubungan, suatu hubungan yang mana memasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dari contoh-contoh ini relasinya adalah relasi ibu kota, relasi mata uang, dan relasi makanan kesukaan. Bagaimana, sudah paham belum arti dari relasi? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Bisa kalian lihat pada gambar yang pertama itu ada kumpulan siswa SMA. Nah, pada relasi, himpunan anggota A disebut dengan daerah asal atau domain. Jadi kita misalkan kumpulan siswa SMA ini adalah himpunan A, sehingga kumpulan siswa SMA ini bisa kita sebut dengan daerah asal atau domain. Kita lihat gambar yang kedua, yaitu ada kumpulan komputer di lab komputer. Pada relasi, himpunan anggota B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Kita misalkan kumpulan komputer di lab komputer ini dengan himpunan B, sehingga komputer-komputer yang ada pada gambar ini disebut daerah kawan atau kodomain. Gambar yang ketiga bisa kalian lihat ada siswa yang menggunakan komputer secara pribadi ya, setiap satu anak mendapatkan satu komputer. Nah, pada relasi, himpunan anggota B yang dipasangkan dengan himpunan anggota A disebut daerah hasil atau range. Jadi, kan biasanya setiap komputer pada lab komputer itu kan ada nomornya ya, misal dimulai dari nomor 1, 2, 3. Nah, di mana setiap siswa itu duduk di salah satu nomor yang ada di komputer tersebut, sehingga tempat-tempatnya diduduki oleh siswa itu merupakan range atau daerah hasilnya. Seperti itu. Nah, bentuk penyajian relasi. Dalam menyajikan sebuah relasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu disajikan dalam bentuk diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Terlebih dahulu kita akan belajar mengenai cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Disajikan dalam soal bahwa hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut ini. Bisa kalian lihat ya, pada tabel ada kolom nama siswa dan pelajaran yang disukai. Nah, dari tabel ini bagaimana caranya agar bisa diubah ke dalam bentuk diagram panah? Nah, caranya seperti ini. Kita terlebih dahulu menentukan himpunan A dan himpunan B. Nah, dari soal ini kita menentukan himpunan A-nya itu adalah nama siswa. Sedangkan himpunan B-nya itu adalah pelajaran yang disukai siswa. Nah, setelah kita menentukan antara himpunan A dan himpunan B-nya, barulah kita bisa menyajikannya ke dalam bentuk diagram panah seperti di bawah ini. Nah, ini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A, anggotanya itu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Sedangkan untuk himpunan B itu ada anggotanya yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu, apa hubungannya antara himpunan A dengan himpunan B ini? Hubungannya yaitu pelajaran yang disukai. Sehingga jika kalian melihat pada tabel, Abdul itu sukanya sama pelajaran apa? Abdul suka pada pelajaran matematika dan IPA. Maka Abdul akan kita pasangkan dengan matematika dan IPA. Karena namanya diagram panah, maka untuk
memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B ini kita pasangkan dengan garis berupa panah ini. Jadi ini, nah ini Abdul suka matematika dan Abdul juga suka pelajaran IPA. Kemudian selanjutnya Budi ini suka pelajaran apa? IPA, IPS, dan kesenian. Maka dari itu Budi ini akan kita pasangkan dengan IPA, IPS, dan kesenian. Lalu untuk Chandra sukanya pelajaran olahraga dan keterampilan, maka Chandra akan kita pasangkan dengan mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Kemudian Dini sukanya pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Dini kita pasangkan dengan pelajaran bahasa Inggris dan kesenian. Elok sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, bisa kalian lihat pada layar, inilah yang dinamakan dengan relasi berbentuk diagram panah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius. Sama ya, soalnya kita menggunakan soal yang sama seperti yang tadi mengenai pelajaran yang disukai. Nah, dari tabel yang telah disajikan ini bagaimana cara menyajikannya ke dalam diagram kartesius? Sama. Terlebih dahulu kita menentukan himpunan A dan himpunan B-nya dulu. Nah, dalam soal ini saya memilih himpunan A-nya itu nama-nama siswa, sedangkan himpunan B itu adalah pelajaran yang disukai. Nah, karena dalam bentuk diagram kartesius yang mana pada bidang kartesius itu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar, maka saya memilihnya himpunan A ini berada pada sumbu mendatar, sedangkan untuk himpunan B berada pada sumbu tegak. Nah, biar nggak tambah bingung, kita lihat ya ini gambarnya. Sumbu mendatarnya yaitu untuk himpunan A, sehingga anggota dari himpunan A kita tuliskan pada garis yang pada sumbu yang mendatar ini, sehingga kita tuliskan di sini ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Nah, untuk himpunan B-nya kita tepatkan pada sumbu yang tegak. Nih, sumbu yang tegak. Anggotanya itu ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Jadi anak-anak, setelah kalian menentukan mana yang himpunan A dan mana yang himpunan B, selanjutnya kalian harus menentukan letaknya. Untuk himpunan A itu letaknya pada sumbu mendatar atau sumbu tegak. Untuk himpunan B-nya itu berada pada sumbu tegak atau sumbu mendatar. Itu terserah kalian ya. Tapi di sini yang ibu contohkan itu untuk himpunan A-nya itu ibu taruh pada garis yang sumbu yang mendatar ini, dan untuk himpunan B-nya ibu taruh pada sumbu yang tegak ini. Bisa kita lihat Abdul itu sukanya matematika dan IPA, maka untuk Abdul sukanya matematika, maka kita akan meletakkan titiknya pada titik tersebut, pada tempat tersebut ya. Selain cara berarti ini saya membacanya gini, Abdul suka pelajaran matematika, lalu Abdul juga suka pelajaran IPA, sehingga letak titiknya kita taruh di sini. Kemudian Budi suka IPA, IPS, kesenian, maka Budi suka pelajaran IPS, maka titiknya berada di itu IPA ya. Budi suka IPA, kemudian Budi suka IPS, dan Budi suka kesenian. Selanjutnya, Chandra suka pelajaran olahraga dan keterampilan, maka kita meletakkan titiknya di sini. Nah, di keterampilan dan olahraga. Kemudian Dini itu sukanya kesenian sama bahasa Inggris, maka letaknya di situ, bahasa Inggris dan kesenian. Kemudian Elok sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, mudah bukan? Pada relasi berbentuk diagram kartesius ini kita tinggal menentukan titik-titiknya saja yang sesuai dengan tabel yang ada di sini.
Nah, inilah yang disebut dengan diagram relasi berbentuk diagram kartesius. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Soalnya masih sama ya dengan soal-soal sebelumnya mengenai nama siswa dengan pelajaran yang disukai. Nah, dari tabel ini bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita menentukan terlebih dahulu himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, pada soal ini himpunan A-nya itu adalah nama siswa, sedangkan himpunan B-nya adalah pelajaran yang disukai. Dalam penulisannya, himpunan pasangan berurutan ini dilambangkan dengan X, Y, di mana X merupakan anggota-anggota himpunan A dan Y merupakan anggota-anggota himpunan B. Ingat ya, penulisannya yaitu X, Y. X itu anggota dari himpunan A dan Y adalah anggota dari himpunan B. Jika dilihat pada tabel ini, maka anggota dari himpunan A itu ada siapa saja? Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan anggota dari himpunan B itu ada matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Jadi nanti penulisannya yaitu nama siswanya dulu, baru pelajaran yang disukainya. Seperti itu, biar nggak tambah bingung, kita langsung praktekkan saja ya. Nih, maka relasi pelajaran yang disukai adalah, ingat penulisannya yaitu X, Y. Maka yang dituliskan terlebih dahulu adalah nama anaknya dulu. Ini Abdul. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran yang disukai, karena Abdul suka dua pelajaran yaitu matematika dan IPS, maka menuliskannya harus satu-satu, nggak boleh digabung. Jadi nggak boleh Abdul, matematika, IPA, nggak boleh. Jadi penulisannya harus seperti ini, Abdul, matematika, dilanjutkan dengan Abdul, IPA. Nah, dari bentuk ini cara membacanya seperti ini. Abdul suka pelajaran matematika. Abdul juga suka pelajaran IPA. Jadi seperti itu. Lanjut untuk Budi. Budi ini kan sukanya pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Maka penulisannya yaitu Budi, IPA, Budi, IPS, dan Budi, kesenian. Artinya apa? Budi suka pelajaran IPA, Budi suka pelajaran IPS, dan Budi suka pelajaran kesenian. Lanjut ada Chandra. Chandra suka olahraga dan keterampilan. Maka menuliskannya yaitu Chandra, olahraga, Chandra, keterampilan. Artinya Chandra suka olahraga, Chandra suka keterampilan. Kemudian ada Dini. Dini suka pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Maka penulisannya yaitu Dini, kesenian, Dini, bahasa Inggris. Artinya Dini suka pelajaran kesenian, Dini suka pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada Elok. Elok itu suka matematika, IPA, dan keterampilan. Maka penulisannya yaitu Elok, matematika, Elok, IPA, dan Elok, keterampilan. Artinya Elok suka matematika, Elok suka pelajaran IPA, dan Elok suka pelajaran keterampilan. Nah, ini tadi adalah cara penulisan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, diingat ya. Cara penulisannya yaitu X, Y, di mana X itu anggota dari himpunan A dan Y adalah anggota dari himpunan B. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, agar lebih memperdalam lagi tentang pemahaman kalian, kita coba mengerjakan contoh soal ini, contoh soal 1 ini. Kita baca soalnya bersama. Diketahui 6 orang anak di kelas 8A yaitu Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Mereka mempunyai ukuran sepatu yang berbeda-beda. Dina dan Sita mempunyai ukuran sepatu yang sama yaitu nomor 38, Alfa mempunyai nomor sepatu 37, Bima mempunyai ukuran sepatu 40, sedangkan Doni
dan Rudy mempunyai ukuran yang sama yaitu 39. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah asal atau domain dan daerah kawan atau bisa disebutkan dengan kodomain. Yang kedua, kita diminta untuk menyatakan relasi tersebut ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita akan selesaikan bersama-sama. Ini kita tulis lagi ya, diketahui bisa kalian baca sendiri kan ya. Ini diketahuinya kita tulis kembali di sini. Kita akan terlebih dahulu mengerjakan yang A, menentukan daerah asal. Ingat, daerah asal itu adalah himpunan A, maka himpunan A-nya itu bisa kita ambil adalah nama-nama siswa ini, yaitu ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Sedangkan daerah kawan atau kodomen adalah himpunan B, di mana himpunan B-nya ini dari soal ini kita bisa mengambilnya yaitu dari ukuran sepatu. Sehingga anggota dari himpunan B ini ada 37, 38, 39, dan 40. Ya, sudah paham ya mengenai daerah asal dan daerah kawan. Selalu diingat daerah asal itu adalah himpunan A-nya, sedangkan daerah kawan itu adalah himpunan B-nya. Seperti itu. Lanjut untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita tadi kan diminta untuk menyajikan relasi tersebut ke dalam bentuk diagram panah ya. Nah, ini kita selesaikan dulu dalam bentuk diagram panah. Kan kita kan tadi sudah menentukan ya, himpunan A itu adalah nama siswa, maka himpunan A ini kita tuliskan seperti ini. Dengan anggotanya ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Nah, untuk himpunan B tadi kan kita sudah menentukan juga kan bahwa himpunan B itu adalah ukuran sepatu. Maka anggotanya ada 37, 38, 39, dan 40. Nah, dari soal tadi ini kan tadi Dina dan Sita nomornya adalah 38. Maka kita akan memasangkan Dina dan Sita dengan 38. Nah, seperti ini. 38. Kemudian ada Alfa. Alfa itu nomor sepatunya 37, maka Alfa kita pasangkan dengan 37. Kemudian ada Bima. Bima itu kan sepatunya 40, maka Bima kita pasangkan dengan 40. Sedangkan Doni dan Rudi itu nomor sepatunya adalah 39, maka kita pasangkan Doni dan Rudi dengan 39. Mudah bukan? Sekarang diagram panahnya sudah. Sekarang kita bentuk ke diagram kartesius. Nah, diagram kartesius itu kan butuh yang namanya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, kita tentukan terlebih dahulu untuk sumbu mendatarnya itu adalah himpunan A. Maka yang kita tuliskan dalam sumbu tegak, sumbu mendatar ini adalah anggota-anggota dari himpunan A. Di antaranya ada Dina, Alfa, Sita, Bima, Doni, dan Rudi. Sedangkan untuk sumbu tegaknya itu adalah himpunan B, di mana ada anggotanya adalah 37, 38, 39, dan 40. Tadi Dina dan Sita itu ukuran sepatunya berapa? 38. Maka kita akan menetapkan titik relasinya di sebelah sini, di 38 dan 38 sini. Untuk Sita, untuk Alfa tadi ukuran sepatunya berapa? 37, maka kita meletakkan titiknya di sebelah sini. Bima ukuran sepatunya 40, maka kita meletakkan titiknya di sebelah sebelah situ ya, 40. Doni dan Rudi ukuran sepatunya 39, maka kita meletakkan titik relasinya di sebelah situ, 39 dan 39. Mudah bukan? Diagram panah dan diagram kartesius sudah, berarti kurang apa? Kurang himpunan pasangan berurutan. Maka ingat tadi penulisannya yaitu X, Y, di mana X adalah anggota himpunan A dan Y-nya adalah anggota himpunan B. Jadi penulisannya yaitu dimulai dari nama siswanya dulu, kemudian diikuti dengan nomor sepatunya. Jadi Dina
Alfa, 37, Sita, 38, Bima, 40, Doni, 39, dan Rudi, 39. Jadi cara membacanya, Dina ukuran sepatunya 38, Alfa ukuran sepatunya 37, Sita ukuran sepatunya 38, Bima ukuran sepatunya 40, Doni ukuran sepatunya 39, dan Rudi ukuran sepatunya adalah 39. Mudah bukan? Nih ada lagi contoh soal yang kedua. Nih, diketahui himpunan P, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan Q adalah anggotanya ada 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Relasi dari himpunan P ke Q adalah akar dari. Ingat ya, himpunan kita sudah diberitahu bahwa himpunan P ke Q itu adalah akar dari. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daerah asal dan daerah kawan. Kemudian diminta untuk menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan daerah hasil atau range dari relasi tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita terlebih dahulu menulis apa yang diketahuinya dulu. Ini yang diketahui kan ya. Lanjut, kita akan menyelesaikan soal yang A dulu. Kita diminta untuk menentukan daerah asal. Ingat, daerah asal adalah himpunan P. Nih, kita bisa ambil himpunan P ini sebagai daerah asalnya. Himpunan P ini sebagai daerah asalnya. Maka anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa kita mengambil daerah asalnya itu himpunan P? Karena ini dilihat relasinya yaitu akar dari. Relasinya itu akar dari, sehingga daerah asalnya itu kita mengambil himpunan P. Sedangkan daerah kawannya atau kodomannya itu himpunan Q dengan anggota 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Lanjut, kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram panah. Maka ada himpunan P dan ada himpunan Q. Maaf, ini tulisannya P ya sebenarnya ya, agak tipu dikit. Ini sebenarnya itu himpunan P dan ini himpunan Q. Himpunan P anggotanya ini, himpunan Q anggotanya ini. Karena tadi relasinya adalah akar dari, maka 1 dipasangkan dengan 1 karena 1 adalah akar dari 1. 2 dipasangkan dengan 4 karena 2 adalah akar dari 4. 3 dipasangkan dengan 9 karena 3 adalah akar dari 9. Sedangkan 4 dipasangkan dengan 16 karena 4 merupakan akar dari 16. 5 dipasangkan dengan 25 karena 5 merupakan akar dari 25. Sedangkan 6 dipasangkan dengan 36 karena 6 adalah akar dari 36. Seperti itu. Lanjut, kita akan menyelesaikannya dalam bentuk diagram kartesius. Ada yang namanya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Untuk sumbu mendatarnya itu adalah himpunan P. Ini himpunan P ya. Himpunan P. Untuk sumbu tegaknya ada, untuk anggota dari himpunan sumbu mendatarnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk sumbu tegaknya itu ada himpunan dari Q. Himpunan Q. Anggotanya 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, dan 36. Nah, sama seperti ini tadi. Karena relasinya adalah akar dari, maka 1 adalah akar dari 1. 2
5 akar dari 25 dan 6 adalah akar dari 36. Nah, seperti ini. Lanjut, ada himpunan pasangan berurutan. Kita tinggal lihat saja dari diagram panah dan diagram kartesius ini, kita bisa menuliskan himpunan pasangan berurutnya, yaitu dimulai dari anggota himpunan P dilanjut dengan anggota himpunan Q. Sehingga P-nya berapa? 1. Pasangannya 1 berapa? 1. 2. Pasangannya berapa? 4. 3. Pasangannya berapa? 9. 4 pasangannya 16. 5 pasangannya 25 dan 6 adalah pasangannya 36. Seperti itu. Lanjut ke yang C. Kita tadi kan diminta untuk menentukan daerah hasil atau range ya dari relasi itu. Ingat, daerah hasil adalah anggota dari himpunan Q yang telah dipasangkan dengan anggota himpunan P. Nah, dari himpunan Q ini mana saja yang sudah memiliki pasangan? Yang sudah memiliki pasangan ada 1, 4, 9, 16, 25 dan 36. Maka angka bilangan-bilangan inilah yang merupakan daerah hasil dari relasi tersebut. Bagaimana, mudah bukan? Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, maka dari itu saya akan memberikan beberapa rangkuman dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, relasi adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain, himpunan anggota B dipasangkan dengan himpunan anggota A disebut dengan daerah hasil atau range. Nah, sedangkan untuk penyajian relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau misal ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar atau kalian bisa japri langsung ke saya melalui WhatsApp. Dan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua dapat terhindar dari bahayanya virus corona. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.